Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore saya ucapkan kepada Ibu Dina Lusianti MMAK selaku dosen mata kuliah pengampu studi kelayakan bisnis dan teman-temanku semuanya. Di sini saya sebagai moderator kelompok 8 ingin menjelaskan tentang inovasi budidaya jamur tiram dengan pemanfaatan limbah kayu sengon. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Divan Alfariski Zulfarino dengan NIM 11415. Dan yang kedua ada Putri Rifdah Rizkita Maharani dengan NIM 090. Yang ketiga ada Naila Amalia Husna dengan NIM 398. Dan yang keempat ada Wahyu Putri Nabila dengan NIM 290 dan saya sendiri sebagai moderator di sini nama saya Armdwi Astuti dengan NIM 491. Saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada peluang pasar atau opportunity. Permintaan jamur tiram stabil dan cenderung lebih meningkat didukung oleh tren gaya hidup sehat, diet nabati atau vegetarian atau vegan. Nah, yang kedua ada keunggulan kompetitif. Di sini dengan bahan baku murah, yaitu digunakan dengan limbah kayu sengon yang melimpah, mudah dan berbiaya gratis atau rendah. Kalian bisa ditemui di tukang-tukang kayu sehingga menekankan harga pokok produksi atau HPP yang sangat signifikan. Yang ketiga ada segmentasi pasar atau segmenting, yaitu dengan yang pertama ada geografis, dilihat secara geografis yaitu dari fokus di pasar lokal Kudus yang dekat dengan sentral limbah kayu sengon seperti pasar Kliwon Kudus dan juga pusat konsumsi pasar tradisional atau supermarket. Tadi ya seperti contohnya kayak pasar Kliwon Kudus atau seperti Superindo atau industri rumahan. Nah, untuk industri rumahan kita akan bahas di demografis, rumah tangga atau ibu rumah tangga dan pelaku kuliner makanan seperti pedagang jamur, jamur crispy, dan juga sate jamur. Yang terakhir ada psikografis konsumen eco-conscious atau peduli dengan lingkungan dan penganut gaya hidup sehat. Seperti teman-teman yang enggan makan nasi mau diganti dengan lauknya jamur, kayak gitu juga bisa. Cuman bisa ditambahin dengan nasi juga. Yang keempat ada target pasar atau targeting, yaitu dengan utamanya konsumen rumah tangga menengah ke bawah. Seperti dia membutuhkan protein tapi dengan berbiaya yang murah dan bergizi. Dan pelaku UMKM kuliner yang butuh dengan pasokan bahan baku konsisten. Sekunder, pasar modern seperti supermarket dan industri food service atau restoran atau hotel. Seperti kalau restoran atau hotel atau rumah makan yang membutuhkan jamur seperti oseng jamur atau lain-lain bisa beli dengan pembudidaya yang terdekat dengan lokasi. 5 ada posisi pasar atau positioning, yaitu sumber protein nabati segar dan sehat, ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Tentunya juga menekankan aspek eco-friendly sebagai nilai jual yang unik. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran menggunakan marketing mix atau 4P. Yang pertama ada produk, yaitu sebagai produk inti jamur tiram segar berkualitas dan higienis. Diversifikasi produk olahan nilai tambahan seperti abon, sate, dan juga keripik jamur, dan menjual backlog siap panen. Yang kedua ada nilai tambahan. Nilai tambahan ini seperti memperkenalkan produk sebagai hasil pertanian ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kayu sengon atau zero waste. Yang kedua ada price atau harga, yaitu dengan strategi menetapkan harga yang kompetitif namun tetap mencerminkan kualitas dan nilai-nilai eco-friendly. Keuntungan dari ini adalah potensi margin keuntungan tinggi sebesar 37,95% berkat efisi biaya produksi. Yang ketiga ada promosi atau promotion, digital storytelling menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk menceritakan proses budidaya limbah kayu sengon dan mempromosikan manfaat gizi, kesehatan,
edukasi berpartisipasi di peran lokal, pasar tani, atau acara kesehatan untuk mengedukasi konsumen. Hubungan ini dengan masyarakat adalah menjalin kemitraan dengan komunitas lingkungan dan dinas UMKM atau pertanian setempat. Yang keempat adalah tempat atau place atau distribution. Penjualan langsung dengan B2C melalui pasar tradisional, kelontong atau sayur, dan penjualan di lokasi budidaya seperti tempat grade kemitraan B2B atau bekerja sama dengan pengumpul distributor supermarket, restoran, dan hotel. Ini berfokus pada pertanian, perkotaan. Dan saluran digitalnya melalui memanfaatkan marketplace, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada, dan WhatsApp bisnis untuk pelayanan pesanan antar dan cepat, seperti pengantaran jika ada orderan seperti delivery seperti itu. Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonominya dari efisiensi dan profitabilitasnya. Efisiensi biaya produksi atau low cost, pemanfaatan limbah serbuk kayu yang melimpah dan murah menekan harga pokok produksi yang secara signifikan. HPP jamur kita itu kurang lebih sekitar 3.820 per backlognya, dengan potensi margin keuntungan mencapai 37,85 dengan BEP yang relatif cepat. Jamur tiram kita menyediakan sumber protein nabati yang sehat dengan harga jual yang kompetitif bagi masyarakat menengah bawah. Dari aspek lingkungannya, konsep Zero Waste menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan mengubah limbah industri pengrajin menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Budidaya jamur kita menggunakan botol plastik seperti galon sebagai wadah backlog untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan. Proses budidaya kami tidak sama sekali menggunakan bahan kimia agar menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan air di sekitar. Yang selanjutnya yaitu manfaat ekosistem sosial dan budaya melalui inovasi limbah. Strategi penanganan limbah dan manfaat ekosistem. Solusi limbah industri mengatasi masalah penumpukan limbah serbuk kayu sengon yang seringkali hanya dibakar, menimbulkan polusi yang dibuang begitu saja. Kami menggunakan upcycling, meningkatkan nilai guna tambah atau waste to product menjadi media tanam jamur yang produktif tanpa merusak hutan baru. Dari aspek sosialnya, penciptaan lapangan kerja membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar lokasi budidaya, khususnya di Desa Bersalam Kudus dan sentra industri kayu. Edukasi dan pelatihan itu rencana program pelatihan budidaya jamur bagi warga untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi lokal. Dari aspek budayanya, jika ingin memiliki gaya hidup sehat, kita bisa mengkonsumsi jamur tiram, dan jamur tiram ini juga mendorong tren konsumsi pangan sehat berbasis nabati atau plant-based diet di masyarakat sebagai alternatif protein hewani. Kesadaran lingkungan atau eco-conscious membangun budaya masyarakat yang lebih peduli lingkungan melalui konsumsi produk yang mendukung keberlanjutan. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek teknis dan teknologi. Untuk lokasi usaha budidaya jamur tiram ini berlokasi di Desa Dersalam, RT 3 RW 1, Gang 8, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tujuan memilih lokasi ini diantaranya yaitu yang pertama ada dekat dengan sentra industri kayu sehingga limbah kayu sengon dengan mudah diperoleh.
Yang kedua, ada akses distribusi dekat dengan pasar tradisional, supermarket, dan macam-macam UMKM kuliner. Dan yang ketiga, ada lingkungan sekitar yang mendukung kelembapan yang dibutuhkan untuk kumbung jamur tiram. Dan lokasi berada di gudang milik salah satu anggota dengan beberapa kriteria yang mendukung seperti sirkulasi udara, baik dan minim penerangan cahaya, sehingga cocok untuk inkubasi dan pertumbuhan jamur tiram. Selanjutnya ada luas produksi. Luas area produksi budidaya jamur tiram ini disesuaikan dengan skala budidaya yang meliputi. Yang pertama, ada area percampuran bahan dan media kurang lebih 10 meter persegi, dan ada area pembuatan backlog kurang lebih 8 meter persegi, dan area inkubasi kurang lebih 15 meter persegi, dan ada area pertumbuhan jamur atau kumbung kurang lebih 12 meter persegi, dan area panen dan pengemasan kurang lebih 5 meter persegi, dan ada rak vertikal agar menampung lebih banyak backlog. Selanjutnya yaitu di aspek teknis dan teknologi ada layout produksi. Alur tata letak layout produksi disusun agar efisien dan menghindari kontaminasi. Dan ada beberapa deskripsi layout produksi pada gudang kami. Yang pertama ada penerimaan bahan baku seperti limbah kayu sengon, dedak, kapur, dan air. Ada area proses yang meliputi pencampuran media, lalu pengisian media ke backlog atau botol bekas. Dan ada area sterilisasi atau pemanasan dengan lilin atau pemanasan uap sederhana. Dan ada ruang inkubasi. Backlog disusun di rak hingga miselium tumbuh putih. Dan ada ruang pertumbuhan jamur, disemprot air 2-3 kali sehari. Dan ada area panen hingga pengemasan dan penyimpanan sementara, dan ada area distribusi atau pengiriman. Dan model layout ini meminimalkan perpindahan berulang dan menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu ada teknologi. Yang pertama ada teknologi utama, yaitu media tanam limbah kayu sengon pengganti serbuk kayu mahal, dan botol bekas sebagai backlog konsep ramah lingkungan, dan sterilisasi media menggunakan pemanasan sederhana dan rak vertikal dari kayu atau besi untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Dan ada sprayer manual agar menjaga kelembapan ruangan. Dan yang kedua ada teknologi pendukung, yaitu sebagai pengukur pH sederhana untuk menjaga kualitas, dan untuk pencacahan manual bahan untuk meratakan komposisi substrat. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan kelembapan kurang lebih 70-80% di ruangan panen. Dan yang ketiga yaitu ada teknologi proses, yaitu sebagai fermentasi atau pendinginan media selama 1 malam, dan inkubasi backlog hingga miselium berwarna putih merata, dan kontrol kelembapan harian kurang lebih 2-3 kali. Dan yang terakhir yaitu ada panen bertahap hingga beberapa kali. Selanjutnya yaitu ada alur atau tata letak dari gudang kami seperti gambar di sini. Yaitu ada ruang penerimaan bahan baku berdekatan dengan area proses untuk memudahkan karyawan produksi dalam memindahkan bahan baku yang digunakan untuk keperluan produksi. Dan terdapat 3 ruang yang berada di seberang area penerimaan bahan baku dengan ruang yang tertutup. Tujuannya untuk menjaga sterilisasi, menjaga inkubasi, dan menjaga pertumbuhan jamur. Dengan fungsi masing-masing ruangan yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan ada area distribusi, area terakhir, yaitu terletak di sekitar area lalu lintas yang paling luas untuk memudahkan proses keluar masuknya kendaraan distribusi sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya. Dan tidak lupa dengan area kebersihan yang dibangun di dekat penerimaan bahan baku agar jika bahan baku masuk maka akan langsung disortir demi menjaga area kebersihan, dan mencakup seperti TPS gudang, toilet, tempat alat-alat kebersihan gudang, dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Husna, NIM 2023 Di sini saya akan membacakan tentang aspek keuangan. Ini adalah bahan habis pakai produksi selama 3 bulan untuk budidaya jamur tiram dari serbuk kayu. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk budidaya jamur tiram dengan limbah kayu sengon, bahan habis pakai selama 3 bulan kira-kira mencapai Rp2.724.000. Kebutuhan sewa dan jasa menghabiskan total Rp930.000. Untuk transportasi, pembelian bahan selama 6 kali Rp120.000, distribusi ke konsumen 8 kali Rp160.000. Total biaya transportasi sebesar Rp280.000. Promosi dan pemasaran menghabiskan total biaya Rp150.000, sedangkan utilitas dan lain-lain, listrik dan air, admin dan dokumentasi, sarung tangan dan masker menghabiskan total biaya Rp330.000. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan proyeksi produksi selama 3 bulan adalah totalnya Rp4.450.000. Sumber dana yang dipilih adalah menggunakan modal pribadi 75%, pinjaman kredit UMKM 25%. Total biaya Rp4.450.000. Perkiraan aliran kas. A. Kas keluar atau cost outflow. Bulan pertama, biaya produksi sebesar Rp2.760.000. Transportasi Rp120.000, utilitas sewa atau jasa Rp150.000, promosi Rp50.000, total keluar Rp3.080.000. Bulan kedua, transportasi Rp80.000, utilitas dan sewa dan jasa Rp100.000, promosi Rp50.000, total keluar Rp230.000. Bulan ketiga, transportasi Rp80.000, utilitas sewa atau jasa Rp80.000, promosi Rp50.000, total keluar Rp210. Total seluruh pengeluaran cash outflow selama 3 bulan adalah Rp3.520.000. B. Cash inflow atau pemasukan. Estimasi panen 200 kilo dikali Rp30.000 per kilo. Total pendapatan Rp6 juta, sehingga cash flow bersih selama 3 bulan profit 6 juta dikurangi Rp450.000. Biaya modal atau cost of capital. Pinjaman Rp1.112.500 dengan bunga UMKM 12% per tahun. Bunga Rp1.112.500 dikali 12% dikali 3/12 sama dengan Rp33.375. Total modal Rp4.450.000 ditambah Rp33.375 sama dengan Rp4.483.375. Kondisi sensitivitas atau risk analysis. Jika kita optimis hasil panen 200 kilo, maka kita akan mendapatkan hasil 6 juta. Kita akan laba sebesar Rp1.516.625. Jika keadaan normal, hasil panen 150 kilo, pendapatan kita Rp4.200.000. Kami rugi sebesar Rp283.375. Jika pesimis, hasil panen 120 kilo, maka pendapatan kita Rp3 juta. Kami rugi sebesar Rp1.483.375. Menentukan metode penilaian investasi. 1. Harga pokok produksi atau HPP. Total biaya Rp4.450.000, total produksi 200 kilo, HPP per unit Rp22.250.
2. Harga jual HPP ditambah margin 45%. 22.250 ditambah 45%, 32.262 per kilo. 3. Laba per unit. Harga jual dikurangi HPP 32.262 dikurangi 22.250, 10.012 rupiah. Break even point atau BEP. BEP per unit sama dengan biaya total dibagi laba per unit. 4.400.000 dibagi 10.012 rupiah menjadi 466 rupiah. Aspek manajemen, yang dimana terdapat struktur organisasi, jadwal, dan juga kegiatan. Nah, yang pertama ada struktur organisasi. Di sini sebagai ketua ada Arum Dwi Astuti, wakilnya ada Putri Rifdah Rizkita Maharani, bagian produksi ada Devin Alfariski, dan juga keuangan ada Naila Amalia Husna, dan pemasaran ada Wahyu Putri Nabila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan. Di sini ada 3 bulan secara berturut-turut. Yang pertama, bulan pertama kita mempersiapkan alat dan bahan seperti limbah kayu sengon, bibit, dan peralatan lainnya yang disiapkan oleh Devan Alfariski Zulfarino. Yang kedua, persiapan tempat dan pembuatan ini masih di bulan pertama ya guys, yaitu disiapkan oleh Putri Rifdah Rizkita Maharani. Yang ketiga adalah tahap pemanenan bibit dan perawatan. Ini masuk ke bulan kedua. Tadi persiapan tempat dan pembuatan ini juga udah memasuki bulan kedua karena kita persiapannya juga panjang ya guys, tapi lebih cenderung ke bulan yang pertama. Nah, ini dilakukan oleh tahap penanaman bibit ini dilakukan oleh Wahyu Putri Nabila dan Devin Alfariski. Nah, yang keempat ada pemanenan dan pengemasan produk jamur tiramnya ini sendiri yang dilakukan oleh Rifda. Yang kelima ada promosi dan penjualan produk yang dilakukan oleh 2 orang, yaitu Wahyu Putri Nabila dan juga Naila Amalia Husna. Ini dilakukan pada bulan ketiga dengan disusul oleh evaluasi dan laporan hasil usaha. Setiap minggunya ini disetorkan kepada Arum Dwi Astuti dan Naila Amalia Husna selaku aspek keuangan. Terakhir ada deskripsi pekerjaan. Nah, di deskripsi pekerjaan ini yang pertama ada Arum Dwi Astuti sebagai bidang pemasaran dan survei pasar. Tugasnya itu mengamati pasar dan menentukan target dan peluang promosi. Jadi si Arum ini dia mensurvei setiap lokasi seperti pasar tradisional atau rumah tangga yang membutuhkan jamur tiram dan supermarket terdekat yang mau diajak dengan kerjasama. Nah, yang kedua ada Putri Rifdah Rizkita Maharani, yaitu ekonomi dan lingkungan. Dia ini mensurvei tempat pembuatan jamur dan mengikuti proses produksi. Jadi teman-teman ini mengikuti produksi dan juga Rifda ini sebagai penyurvei tempatnya, apakah tempat itu layak untuk dibuat pembudidayaan jamur tiram atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada Wahyu Putri Nabila sebagai teknologi, yaitu mengawasi proses produksi budidaya jamur tiram. Dan budidayanya juga ikut melaksanakannya juga, yaitu dengan cara observasi proses produksi, pengawasan produksi mesin, evaluasi hasil budaya seperti itu. Yang keempat ada Devin Alfariski Zulfarino, yaitu dengan aspek yuridis, dengan cara menyusun logo, struktur, dan membantu proses produksi juga. Jadi dia ini menyusun logo dan struktur seperti logonya dibentuk seperti apa, terus strukturnya itu seperti apa, kayak struktur kegiatan tadi, struktur organisasi tadi, itu yang bentuk aspek yuridis. Nah, yang kelima ada keuangan, yaitu menghitung anggaran modal dan pengeluaran produksi. Seperti kita pasti membutuhkan biaya modal awal dan laba ya teman-teman. Jadi pada keuangan ini Mbak Naila ini dia menghitung dari modal pemasukan awal dan pengeluaran akhir bersih hingga laba yang akan didapatkan.
Jadi untuk aspek yuridis, yaitu usaha budidaya jamur tiram ini dijalankan dalam bentuk firma atau FA, yaitu usaha bersama yang didirikan oleh beberapa orang yang bekerja sama dalam hal permodalan, pengelolaan proses budidaya, serta pembagian tanggung jawab. Seluruh anggota firma memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan usaha, mulai dari pengadaan limbah kayu, sengon sebagai bahan baku, media tanam, proses pembuatan backlog, perawatan kumbung, hingga pemasaran hasil panen. Ini kami memasuki video hasil pembudidayaan. Nah, di sini ada dua video, yang satu video pembuatan dan juga video hasil panen. Mari kita lihat. Halo guys, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membuat video tugas budidaya jamur tiram. Dari bahan limbah kayu sengon. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada teman saya. Saya Wahyu Putri Nabila. Saya Devina Fadli Simparino. Saya Arum Dwi Astuti. Saya Naila Amalia Husna. Saya Putri Kita. Saksikan videonya. Ini untuk alat dan bahannya, di alat sendiri ada gayung, botol, dan juga ember. Dan untuk bahan-bahannya ada serbuk kayu sengon, ada dedak, ada pupuk kapur. Masukkan semua bahan-bahannya. Jadi jamur tiram kami bahan utamanya memakai serbuk kayu sengon, lalu ditambah dedak dan pupuk kapur. Campur hingga rata dan tambahkan air. Sambil dikira-kira, jangan terlalu kebanyakan air, agar hasil yang maksimal. Nah, ini bentukan ketika takaran sesuai, bila dikepal tidak pecah. Potong 2 bagian untuk baglok. Lubangi semua sisi bagloknya. Nah, sekarang kita memasuki fase pembuatan. Jadi setelah diaduk diamkan sekitar 1 hari, lalu masukkan serbuk kayunya ke dalam baglok dengan ditambahkan bibit jamur. Tutup kembali botol tersebut dengan solasi. Part terakhir adalah kita menyemprotnya setiap 2-3 kali sehari, agar lembab dan memudahkan proses tumbuhnya jamur. Hasilnya sudah mulai memutih, menunggu semuanya berwarna putih kurang lebih 2 mingguan. Jika sudah tumbuh, mungkin hasilnya akan seperti gambar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Halo, di sini saya dengan Arum Dwi Astuti. Saya akan menunjukkan hasil dari pembudidayaan jamur tiram kelompok 8 yang sudah kami lakukan dari beberapa bulan yang lalu. Untuk mencapai hasil yang maksimal, tentunya kelompok kami juga akan memberikan perawatan yang sangat khusus dan memberikan ruang yang baik untuk jamur. Suhunya juga kita atur ya guys. Nah, ini adalah penampakan jamur kelompok kami. Kalian bisa lihat, ini sangat tumbuh, sangat gemoy-gemoy sekali ya guys. Walaupun dia ditanam dalam media tanam plastik, tetapi tumbuhan jamur ini sangat subur sekali tumbuhnya. Ini adalah bukti kelompok kami sudah bekerja keras menanam dan menyiram jamur-jamur ini. Baik, di sini sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau bertanya, silahkan berikan pertanyaan kalian di Sunan, karena kita melalui online ya teman-teman. Nah, untuk kritik sarannya jangan lupa ya guys. Baik, di sini saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan kekurangan dalam pengucapan atau penulisan kata. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.